Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang beribadah di tempat ini dan yang beribadah di rumah, kiranya kita semua dapat betul-betul terus fokus kepada kita sekalian. Dan izinkan saudara, firman Allah terkadang memang membongkar hati kita. Bahkan firman Allah seringkali menjadi cermin sehingga kita melihat diri kita, siapa kita dalam terang firman yang sekalipun terkadang tidak nyaman. Tapi saya berdoa itu semua akan mendatangkan kesembuhan dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan lihat dari kitab Hakim-Hakim. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Ini cerita tentang seorang pahlawan iman yang bernama Gideon. Dan Gideon bukan dilahirkan sebagai seorang pahlawan. Gideon bukan dilahirkan sebagai seorang yang punya kemampuan khusus, punya kemampuan luar biasa. Tetapi Alkitab nanti kita temukan dia dicatat sebagai seorang yang meninggalkan sebuah sejarah di masa di mana dia hidup. Saudara, musuh Israel yaitu bangsa Midian takluk. Musuh Israel bangsa Midian takluk. Dan dari sini kita akan melihat bahwa siapapun engkau hari ini, bahkan siapapun engkau di belakang, Tuhan terlebih penting untuk membawa kita melihat siapa engkau di depan. Katakan amin. Ya. Mari lihat ayat 11, kita akan baca bergantian. Ayat yang 11 saya akan baca, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiesar itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16 sama-sama. Firmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, pada ayat ke-16 ini, pada ayat yang ke-16 ini, Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya dan perkataan yang disampaikan itu seringkali saudara kadang-kadang tidak masuk akal. Dan kenapa dia menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal? Karena memang dia Allah, dia Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatu ini dengan firman-Nya. Dan dengan firman-Nya yang sama, dia mampu mengubah kehidupan engkau dan saya. Ada amin? Kita percaya itu? Itu sebabnya saudara, firman yang engkau terima hari ini
Itu pasti firman yang mengubahkan. Firman yang membuat engkau mencapai destinimu, tujuan akhir kehidupanmu. Membuat engkau mencapai rancangan Tuhan yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan sudah tetapkan. Pasti terjadi. Ada amin, haleluya. Itu sebabnya ketika Gideon mengalami kunjungan ilahi dalam cerita ini, ketika Gideon menerima kehadiran malaikat Tuhan, bagi seorang Gideon yang sudah begitu lama dalam keadaan tertekan, perkataan Tuhan melalui malaikat ini merupakan perkataan yang tidak masuk akal. Bayangkanlah, pada sekian puluh tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi masih sekolah SMA gitu. Dan Tuhan berkata kamu akan menjadi presiden RI. Kira-kira dia percaya nggak? Ya memang tergantung siapa yang bicara yang pertama ya. Itu patut diperhitungkan. Mungkin kalau yang bicara mohon maaf, tetangganya, dia akan bilang, tahu apa kamu? Tapi kalau yang bicara, yang menulis kehidupan kita dari permulaan sampai akhirnya, dia tahu setiap kegagalan, kebangkitan, dia tahu setiap masa di mana engkau mungkin down dan engkau akan bangkit lagi. Dia tahu di mana engkau menjadi kecewa, patah hati, kehilangan semangat. Tapi dia juga tahu ketika engkau menjadi menggebu-gebu dan berapi-api. Dia tahu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya berapa sungguhnya kita mau membuka hati sekali lagi. Mau menerima informasi yang sepertinya tidak mungkin ini kita masukkan di dalam pemikiran kita. Sehingga kita mulai melihat diri kita. Bukan lagi ke belakang seperti Gideon menceritakan kisahnya. Aku ini seorang yang paling kecil. Bahkan aku ini seorang yang paling muda di antara kaumku. Itu pada ayat yang ke-15. Kita tidak lagi bicara tentang kegagalan yang kemarin. Coba tepuk bawah kanan kirinya. Ada amin? Kita tidak bicara lagi tentang kegagalan, kejatuhan yang kemarin. Apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan, Dia mampu mengubah kehidupan siapapun kita. Mampu mengubah kehidupan kita pada titik yang paling ekstrim. Tolong kesini aja kasih tahu. Baik, puji Tuhan. Kita lanjutkan. Kita akan lihat lagi kepada firman Allah. Saudara, firman Allah berkata ayat yang ke-15. Gideon menjelaskan siapa dirinya. Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kalau Anda dikatakan Anda akan menjadi seorang bisnismen yang sukses. Dengan apa? Nah gini, kekasih-kekasih Tuhan. Apa yang sekian lama membentuk lingkungan kita, ini tolong perhatikan dengan baik. Apa yang sekian lama membentuk lingkungan kita, itu akan membentuk kita. Seorang pemburu menemukan telur Raja Wali, dia bawa, kemudian dia besarkan di kandang ayamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Telur itu menetas dan melihat lingkungannya. Apa?
anak-anak ayam. Pada permulaan waktu kemana dia mulai tumbuh besar, dia pikir saudara, dia ayam. Sampai satu hari, dia melihat Raja Wali terbang di udara. Dan ketika itu, dia mulai berpikir, ada jenis yang lain yang sepertinya lebih mirip dengan diriku. Sekian waktu tumbuh, dia mulai lihat paruhku berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain. Bahkan cakarnya kok berbeda. Karena memang ayam tidak dilahirkan dengan paruh untuk mencabik. Tapi kalau Anda tahu Raja Wali, itu paruhnya dicipta untuk mencabik, saudara. Tajam. Bahkan ada lebihnya begitu. Sehingga waktu dia mencabik itu bisa terjadi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Siapa engkau hari ini? Siapa engkau di depan? Jangan terlena dengan siapa kita hari ini bahkan ke belakang. Dan kita selalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku belum tahu. Bayangkanlah kalau Anda diterima bekerja di satu kantor, dan kemudian Anda ditawarkan sebuah pekerjaan. Dan yang menawarkan pekerjaan itu bilang begini, nanti kamu akan dibimbing ya. Nanti kamu akan ditemani supaya kamu bisa. Waktu Anda baca pekerjaan yang Anda lakukan, contohlah akuntansi gitu ya. Anda nggak ada background akuntansi, tapi yang menawarkan pekerjaan bilang nanti kamu akan dibantuin, kamu akan ditolong, kamu akan dibimbing. Tapi Anda tidak lulus apa? Akuntansi. Tolong pahamin itu. Dan apa yang muncul di hati Anda? Apalagi teman-teman yang biasanya di lapangan, tidak biasa di meja. Kerja yang biasanya cuap-cuap. Jual nafas. Makanya orang berkata bedanya Pak Dokter sama Pak Pendeta apa sih? Dokter gigi. Kalau dokter gigi hidup dari mulut orang lain. Kalau Pak Pendeta hidup dari mulutnya. Nah, bayangkanlah ketika Anda ditawari pekerjaan jenisnya akuntansi, Anda tidak ada background akuntansi. Tapi Anda udah dikasih tahu nanti Anda dituntut, Anda akan dibimbing. Tetap aja, lingkungan Anda yang sekian lama itu akan membentuk kita. Aku nggak bisa jualan asuransi. Yang biasanya jual apa? Jual kue. Pisang goreng. Ada beberapa catatan yang unik seorang ibu yang suaminya seorang pengusaha. Ketika usaha bisnis suaminya bangkrut dan lain sebagainya. Istrinya yang biasa jadi nyonya. Itu harus bekerja ekstra. Jualan sarapan dan cuci baju di beberapa rumah tangga. Ya pada kali pertama itu sebuah kesulitan besar. Tapi yang menarik adalah dengan semua kondisi itu dia bisa menerima siapa diri dia sekarang dan ke depan. Gideon memiliki masalah yang banyak orang alami. Kita lihat sedikit dari Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Apa yang terjadi dengan Gideon? Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 kita baca ya. Berhasil tidak hidup Gideon? Tercapai tidak rencana Tuhan dalam hidupnya? Mari lihat ayat 28, kita baca sama-sama ya. Hakim-Hakim 8 ayat 28, 2-3. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak. Wow. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman. Jadi saudara, persis seperti yang terencana terjadi dalam kehidupan seorang Gideon. Jangan melihat Gideon sudah jadi
Lihat Gideon pada permulaan pertama kali ditemukan oleh Tuhan. Gideon seperti batu kasar yang dibawa kepada seorang yang mengolah batu itu jadi sebuah batu permata, batu indah di cincin, di tangan seorang. Karena dipoles begitu rupa, begitu indah. Ada beberapa hal yang menarik dalam cerita ini yang kita perlu pelajari, saudara. Seringkali kita berusaha mengalami keajaiban, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita rindu melihat berkat Tuhan, kita rindu melihat sesuatu terjadi dari Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan menunggu sesuatu terjadi dari diri kita. Ketika engkau percaya, kata lagu tadi, engkau akan melihat dan mengalami. Ketika engkau bersyukur, engkau akan diberkati. Tuhan menunggu sesuatu dari kita yang mengekspresikan percaya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sekali lagi, kalau kita melamar pekerjaan, kita tidak ada background accounting. Sekarang, Anda dikasih tahu, Anda akan dibimbing. Yang perlu sebetulnya adalah kita berkata, kalau ibu atau bapak melihat saya mampu, saya bersedia. Kalau ibu atau bapak yang menawari pekerjaan itu, Anda bilang begitu ya, melihat saya mampu dibimbing, saya bersedia. Enak gak kalau kita ngomong gitu sama Tuhan? Kalau Tuhan melihat saya mampu, saya bersedia. Wah, Tuhan bilang gini, yang begini yang dahsyat. Makin banyak orang yang seperti ini makin luar biasa. Betul, saudara. Karena seringkali masalahnya itu bukan di Tuhan. Bukan di cara Tuhan memberkati kita. Cara Tuhan mengangkat kita. Cara Tuhan mempromosi kita. Tuhan siap, dia punya segala cara. Dia mampu. Dia mampu untuk memberkati semua kebutuhanmu. Yang sekarang, yang kemarin belum terbayar. Yang akan datang, dia mampu, saudara. Dia mampu dan sangat mampu. Itu sebabnya ketika 5 roti dan 2 ikan buat Filipus, dia berkata apa? Apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Karena 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 jiwa. Tapi bicara kebutuhan, dia Tuhan yang mengerti seluruh kebutuhan kita. Itu sebabnya Filipus sudah hopeless. Karena dia coba melihat di antara kerumunan orang banyak yang ikut Yesus pada waktu itu hanya dijumpai 5 roti dan 2 ikan. Tapi prinsipnya sederhana. Bawalah kepada Yesus. Kalau hidupmu dan hidupku punya background seperti apapun, yang kelam, yang gelap, yang hancur, bawalah kepada Yesus penjunan hidupmu. Engkau mungkin berkata, bagaimana aku bisa berdiri bersaksi? Aku sudah rusak dan hancur. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai. Itu yang dia katakan kepada Gideon. Aku menyertai. Betul nggak? Coba lihat ayatnya, saudara, supaya kita yakin. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Haleluya. Lihat ayat yang ke-12 ya. Dari ayat yang ke-12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Terus ayat 13, Tuanku jika Tuhan menyertai kami. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dalam hidup kita. Coba ayat 16-nya sekarang, ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi,
Dengan segala kelemahanmu, dengan segala kekuranganmu, dengan segala bentukan lingkunganmu, dengan segala backgroundmu, Tuhan berkata, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah. Saudara, keberhasilan kita ditentukan dari siapa yang menyertai kita, siapa yang membimbing kita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, jangan sia-siakan waktu-waktu dan tahun-tahun hidup kita dengan terus melihat sekarang dan ke belakang, sekarang dan ke belakang. Engkau berkata, kalau aja orang tuaku rukun. Stop, saudara. Sejarah di tanganmu sekarang. Kalau engkau berkata, kalau saja aku punya orang tua yang memperhatikan aku, yang menyekolahkan aku tinggi. Stop, saudara. Sejarah di tanganmu. Tuhan mencari orang-orang yang bangkit seperti Gideon yang bangkit, saudara. Yang tidak lagi berkata, aku dari suku yang paling kecil dan kaumku yang paling kecil dan aku paling muda. Saudara, kalau Tuhan berkata, melalui kehidupan kita akan ada banyak orang dikuatkan, dinasihati, dihibur. Engkau berkata, aku aja baru kenal Tuhan. Saya mau beritahu, saudara. Dia berbicara sesuatu yang justru dalam satu kerangka besar. Satu kerangka besar. Satu kerangka besar yang akan membuat engkau takjub. 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 Mari kita akan lihat, saudara. Yang pertama, kita harus tahu keajaiban itu dimulai ketika kita melihat diri kita dengan cara yang baru. Katakan melihat diri dengan cara yang baru. Makin kita melihat diri kita dengan cara yang baru, makin hidup kita berbeda. Kita akan meninggalkan apa yang biasa kita jalani. Kenapa? Karena kita melihat diri kita yang baru. Gideon mengalami proses yang luar biasa dalam cerita ini. Dia tidak langsung bisa percaya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, berapapun usia kita, Tuhan tetap pada rencananya. Dia tidak terlalu pusing dengan usia kita, muda atau tua. Dia selalu mampu mengubah kita, memakai kita, dan memberkati kita, memperlengkapi kita, sampai hidup kita menceritakan tentang karya kasih-Nya, karya kemurahan-Nya, karya kuasa-Nya. Itu yang terjadi pada seorang perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Siapa dia, saudara? Kalau kita mencatat, dia bagi orang Yahudi adalah kafir yang ditolak. Tapi ketika dia datang kepada Yesus. Yesus memberikan sebuah ujian kepada wanita ini yang berkata, tolong anakku. Dia kerasukan setan, sangat menderita. Tapi Yesus berkata, tidak mungkin memberikan roti yang disediakan bagi anak, diberikan kepada anjing. Tapi wanita ini berkata, benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kita melihat diri kita siapa? Gagal, patah semangat, anak muda yang tidak punya harapan, bekerja biasa-biasa, tidak luar biasa, nunggu akhir bulan, bayar tagihan, nunggu akhir bulan, bayar tagihan lagi, dan hidup kita seperti berulang-ulang begitu. Sadar ini waktunya hidup dengan sebuah pengalaman disertai Tuhan. Karena disertai Tuhan itu yang mengubahkan Gideon. Tetapi dengar saudara, bagaimana penyertaan Tuhan bisa nyata ketika Gideon melihat dirinya pahlawan. Coba, siapa engkau melihat dirimu hari ini? Siapa engkau melihat dirimu hari ini dalam hubunganmu di keluarga, dalam kehidupan keuanganmu, dalam kehidupan pekerjaanmu? Saudara, waktu engkau melihat dirimu dengan cara yang berbeda, engkau melihat satu hari engkau akan bekerja di perusahaan multinasional, engkau akan mulai belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Bahkan mungkin kau akan belajar bahasa Korea. Betul?
Haleluya. Engkau akan mulai belajar bahasa Rusia mungkin. Iya kan? Haleluya. Mau dikirim kan? Atau bahasa Ukraina. Tapi kalau engkau akan melihat begini, endaklah aku nggak kemana-mana, aku cuman akan pulang kampung lagi, pulang kampung lagi, pulang kampung lagi, pulang kampung lagi, dan pulang kampung. Ada amin? Yang ini nggak amin dong. Saudara, ada istilah orang Batak kalau pulang kampung tuh jangan dengan tangan kosong. Pulang kampung harus membawa dampak. Iya kan? Pulang kampung bukan untuk ke Jakarta balik bawa segala sesuatu dari kampung. Bawa ilmu, bawa pengetahuan, bawa berkat Tuhan. Mari kita lihat Bilangan pasal 13. Bilangan 13 ayat 28. Ini kisah-kisah yang menerangkan kepada kita bahwa cara melihat diri kita itu, kalau kita tidak bangun, bahkan yang pertama, kita mau membuka diri kita. Iya ya, aku kok sering melihat diriku, aku nggak cantik ya. Aku kok sering melihat diriku, aku nggak pandai. Anda bandingkan sama siapa? Aku nggak bisa masak. Ya bandingannya jangan chef dong. Kalau bandingannya sama master chef, ya Anda memang nggak bisa masak. Namanya apa? Salah. Coba lihat saudara Bilangan 13 ayat 28. Baca sama-sama sampai ayat 30. 23. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amore diam di pegunungan. Orang Kanan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb lihat cara melihat Yosua dan Kaleb beda ya, cara melihat Yosua Kaleb beda. Sekarang saudara, apa jawab orang yang berusaha dikuatkan ini? Ayat 32, tolong Bang Adit boleh baca. Sampai ayat 33. Juga mereka menyampaikan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi, siapa kita menurut lingkungan kita menciptakan cara kita melihat ke masa depan. Siapa kita akibat bentukan lingkungan kita menciptakan cara kita melihat tentang masa depan kita. Kalau engkau mau berubah, rubah lingkunganmu. Kalau lingkunganmu sebetulnya lah yang membentuk siapa dirimu. Ada dokter yang berkata begini, sebetulnya ada nggak sih istilahnya penyakit gula yang sifatnya tuh turunan dari kakek nenek orang tua kita, engkong eyang opung turun ke kita. Mungkin iya, tetapi yang menarik dia bilang begini, sebetulnya yang paling penting adalah biasanya yang terwaris itu bukan sekedar sakitnya, tapi cara hidupnya. Karena kita hidup di lingkungan orang yang suka manis, suka gula, kita jadi mengikuti dan terbentuk cara hidup. Dan semua itu menjelaskan kenapa potensi yang sama pada keturunan kita terjadi juga. Lingkungan kita membentuk kita. Saudara, seberapa hebatnya pun kita, kalau kita tidak membangun diri seperti Gideon, menerima perkataan-perkataan firman yang seolah-olah
tidak nyambung dengan dirinya sekarang, percayai saja. Percayai saja. Kalau Anda mendengar sesuatu hari ini dalam hatimu, percayai saja, saudara. Tuhan merajut masa depan kita. Sehingga ketika kau naik satu langkah, dia memperlengkapi engkau lebih lagi. Naik satu langkah, dia memperlengkapi engkau lebih lagi. Itu yang terjadi dengan Gideon. Sehingga 40 tahun aman pada masa Gideon. Tidak ada bangsa Midian menyerang Israel. Sementara kalau Gideon bercerita, siapa aku dahulu? Aku seorang yang patah. Pada masa Gideon lah, mereka yang menggirik gandum, mesin penggirikan gandum atau mesin atau alat untuk merontokkan gandum dari tangkai-tangkainya itu membutuhkan udara. Sehingga yang berisi gandumnya jatuh ke bawah, yang kosong atau jeraminya ditiup angin. Tapi Gideon melakukannya di dalam tempat pemerasan anggur, di dalam gua. Saya mau beritahu saudara, hari ini kita perlu melihat pada gua seperti apa kita sedang bersembunyi. Kita mungkin sedang bersembunyi pada sebuah gua yang namanya, aku nggak mampu lagi berdiri, aku nggak mampu lagi bermain lebih baik, aku nggak mampu lagi, saudara. Siapa pembalap yang jatuh sekian kali, operasi dan lain, ke rumah sakit dan balap motor lagi? Siapa? Valentino Rossi. Kalau tidak salah ya. Tapi cerita itu menjelaskan ada sebuah keyakinan dalam dirinya. Hari ini, apakah kita masih punya keyakinan itu tentang siapa kita ke depan? Sehingga apapun kita pada hari yang lalu tidak mematahkan perjalanan rencana Tuhan buat hidup kita. Ayo tepuk bawah kanan kirimu, katakan wake up. Katakan wake up, bangun. Bangun. Karena kalau selama engkau tertidur dengan lamunanmu, engkau tidak akan bergerak meraih masa depanmu. Saudara, saya mau beritahu saudara, titik yang paling kritis saja seorang ibu janda dari seorang nabi yang punya hutang yang tidak mungkin terbayar lagi dan tidak punya harta lain untuk dijual, menghadap Nabi Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Elisa bertanya begini, apa yang ada di rumahmu? Tuhan akan bertanya pertanyaan yang sama dalam hidupmu. Apa yang ada dalam hidupmu? Kalau engkau berkata, Tuhan aku punya pendidikan segini, itu lebih dari cukup. Kenapa? Karena faktor kesuksesanmu bukan dari apa yang kau punya, tetapi dari apa yang aku akan perbuat di dalam hidupmu. Apa yang aku akan perbuat lebih lagi dalam hidupmu. Aku akan mendatangkan orang-orang yang mendukung usahamu. Aku akan mendatangkan orang-orang yang peduli dengan dirimu. Sehingga engkau tidak lagi akan sendirian berjalan dalam rencanaku, saudara. Haleluya. Itu yang terjadi juga dengan Gideon. Ketika dia bangkit dari siapa dirinya, tugas pertamanya adalah menghancurkan mezbah berhala papanya. Siapa papanya? Papanya itu seorang pemimpin atau imam penyembahan berhala. Tugasnya menghancurkan mezbah. Dan itu ngeri sekali buat Gideon. Aku paling muda, suku bangsaku paling kecil. Gideon bin Yoas, ayahnya penyembah berhala, tapi dipilih Tuhan jadi hakim, jadi tentara, jadi pejuang Tuhan. Anda kalau baca di Alkitab secara lengkap, karena dia tidak berani terang-terangan dia lakukan malam-malam. Tetapi peristiwa itu jadi satu titik tolak. Sekali aku berhasil, sekali aku tugas kecil berhasil, bangkit semangatnya. Itu yang perlu kita lakukan. Anda tahu tugas yang paling mengerikan dari seorang Gideon? Dia harus berperang dengan hanya 300 tentara. Sebelum ada kira-kira sekian ribu, 3.000, 32.000 kalau nggak salah, pendaftar datang. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Jangan-jangan nanti mereka berkata, karena aku mereka menang, karena aku Israel menang.
Tuhan hanya screening, sisakan 300. Tetapi itu yang saya bilang, Tuhan mendatangkan orang-orang yang tepat, yang mendukung kehidupanmu mencapai rencana Tuhan. Hari ini saudara, lihat siapa dirimu. Sayangnya dalam cerita kita Bilangan pasal 13 ini, coba balik kembali. Ketika Tuhan berkata, masuki tanah Kanaan, masuki tanah perjanjian, masuki warisan yang aku rencanakan untuk kamu taklukkan, kamu kuasai. Baca kembali ayat yang ke-32 bagian akhir. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33-nya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti Kami belalang. lihat diri kami seperti belalang. Terus? Dan demikian juga mereka terhadap. Jadi masalahnya sebetulnya ada di dalam diri mereka yang ciut, kecut, tawar hati. Waktu mereka memasuki medan pertempuran yang baru. Dan itu terjadi akibat mereka membiarkan semua ilusi, semua fantasi, semua lamunan itu membentuk satu pikiran-pikiran yang negatif. Saya berdoa hari ini engkau mampu menginjak-injak musuh yang namanya imajinasi negatif. Ilusi yang namanya kosong, yang membuat engkau mengembara tidak jelas arah. Pastikan engkau tahu siapa engkau sekarang ke depan. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Engkau dipilihnya, engkau diambilnya, supaya engkau diberkatinya dan menjadi berkat. Saudara, kegagalan 1 kali, kegagalan 2 kali, bukan berarti engkau berhenti berjalan pada rencana Tuhan. Bangkit lagi. Siapa yang mau berkata kalau engkau belajar tentang seorang Daud? Daud jatuh pada sebuah kegagalan yang parah, tapi dia bangkit lagi. Dan pada akhir hidupnya, Daud mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Saudara, ketika cara kita melihat hidup kita disentuh, berubah. Kita melihat diri kita dengan cara yang baru. Saudara, dengerin saya. Dari situlah engkau akan mulai. Bukan dipengaruhi lingkunganmu, tapi engkau akan mempengaruhi lingkunganmu. Dan ketika engkau mempengaruhi lingkunganmu, bayangkan, kau akan hadir di sebuah pekerjaan di kantormu yang lama, tapi dirimu diri yang baru. Engkau bukan lagi datang dengan muka tertunduk, tapi engkau datang dengan joy, dengan peace, dengan wisdom. Dan engkau akan mulai jadi seorang yang meradiasi lingkunganmu dan membangun rencana Tuhan terjadi. Saudara, Tuhan sangat-sangat rindu melakukan hal-hal yang baik itu. Itu sebabnya pertanyaannya, sudahkah engkau merubah cara dirimu melihat dirimu? Alkisah ada sebuah cerita tentang lalat dengan lebah. Apa bedanya? Kita tahu bedanya. Lalat berkerumun di antara kotoran, tapi lebah berkerumun di antara bunga-bunga. Lalat akan membawa kuman dan penyakit, tapi lebah akan membawa madu, kebaikan dan kesembuhan. Secara sekilas mata, lalat dengan lebah punya wujud yang tidak jauh beda. Tetapi mereka diciptakan berbeda. Tahukah engkau? Kalau engkau bandingkan dengan orang lain, kadang engkau berkata, aku gak beda. Aku gak beda. Tapi tahukah? Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, ada manusia baru di dalam dirimu. Saya mau tutup dengan ayat ini, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita bangkit berdiri. Ketika engkau melihat dirimu dengan cara yang baru, cara yang benar, cara yang Tuhan rencanakan, engkau akan mulai merubah lingkunganmu. Engkau menjalani hari dengan cara yang berbeda. Ayat 16, 2 Korintus pasal 5.
2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17 akan baca. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17-nya kita baca sama-sama. 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita sedang dan terus mengalami perubahan dan kemajuan. Siapa dirimu di depan itu sangat bright, cemerlang. Dan itu dimulai ketika engkau mempercayai perkataan Tuhan dan berhenti melihat dirimu seperti Gideon melihat dirinya. Aku kecil, lemah, tidak berdaya. Amin. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, tahta Tuhan yang baik.